Bapak tahu cincin itu, Pak? Itu cincin pernikahan ayah saya sama ibu saya, Pak. Kalau Bapak tahu cincin ini, Bapak itu pasti ayah saya. Bapak tahu cincin ini? Saya tidak ingat cincin ini. Bapak ini nggak ingat cincin ini. Buat apa sih aku terus berharap kalau Bapak ini adalah ayah? Bukannya ibu sendiri yang udah yakin kalau ayah itu udah meninggal. Ini masih waktu makan siang kamu kan? Iya, Pak. Dan kalau tidak salah di dekat sini ada mall. Bagaimana kalau kita ke toko perhiasan untuk memperbaiki kalung itu? Bapak mau benerin kalung saya? Kamu itu jangan suka GR ya. Saya sama sekali tidak punya maksud apa-apa. Waktu itu saya sudah susah payah bayar penyelam untuk mendapatkan kalung itu dari dalam danau. Ya, saya cuma tidak mau saja. Kalung yang sangat susah saya dapetin itu gosong jelek kayak begitu. Lihat, tidak enak dilihat. Ayo cepat. Kamu mau nggak kalung itu diperbaiki? Itu kan kalung dari ayah. Mau, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sini, saya pakaikan. Bagaimana? Sudah bersih lagi kan kalungnya? Amira, itu baru namanya enak dilihat. Yang tadi sih... Makasih, Ayah. Kamu panggil saya apa barusan? Maksud saya tadi, makasih Bapak udah benerin kalung dari ayah saya. Mikir apa aku ini? Bisa-bisanya aku panggil orang ini ayah. Padahal dia justru orang yang udah menghilangkan nyawa ayah. Tidak. Saya tidak salah dengar kok. Saya dengar dia panggil saya ayah. Bisa-bisanya dia panggil saya ayah. Memangnya saya ini mirip Ihsan apa? Kenapa hati aku terasa nyaman dan hangat saat aku peluk dia dan manggil dia ayah? Tapi, kenapa hati saya terasa nyaman dan hangat saat dia memeluk saya dan memanggil saya ayah? Saya rasa jam makan siang kamu masih lama. Kalau begitu, sekarang kamu temani saya makan siang ya? Mau kan? Maaf Pak, lebih baik saya makan siangnya di kampus aja Pak. Dasar curang. Gak tau terima kasih tuh namanya. Barusan saya temenin kamu untuk betulin kalung. Sekarang saya lapar mau makan siang, kamu gak mau temanin. Kamu tahu nggak? Saya itu paling gak bisa makan sendirian. Temenin ya? Ya Allah, kenapa aku seperti gak kuasa nolak keinginan Pak Prabu? Ayo, temenin dulu ya. Ayo Amira. Pak Rusli, Bapak ke restoran sana aja dulu nunggunya ya Pak ya. Saya mau ke ini Pak, supermarket sebentar. Disuruh Nyonya. Tapi ingat ya Pak, Bapak jangan kemana-mana lagi. Nanti saya yang dimarahin sama Nyonya. Ya Pak ya. Kan saya ngajak ke sini supaya Bapak bisa jalan-jalan. Ya. Ya Pak ya. Sebentar ya Pak. Sana. Misi.
Ya Allah, kenapa bisa-bisanya aku duduk berdua dan makan bareng sama orang yang udah bunuh ayah? Sebenarnya aku ini kenapa sih? Dan sebenarnya Pak Prabu juga kenapa? Kenapa makin hari sepertinya dia makin bersikap baik sama aku? Kenapa tidak dimakan? Nanti mubazir loh. Pamalikan buang-buang makanan. Atau kamu mau dibungkus saja untuk di tempat kerja nanti? Enggak perlu, Pak. Saya makan sekarang. Enak loh. Ya, maaf, Pak, maaf, Pak. Ya Allah, maaf, Pak. Saya benar-benar nggak sengaja. Biar saya lapin, Pak. Cincin aku. Pak, maaf, Pak. Mana toilet? Ya ampun, cincin aku. Au! Ya ampun, cincin aku. Ayah. Maksud saya Bapak. Cincin ini. Bapak tahu cincin itu, Pak? Itu cincin pernikahan ayah saya sama ibu saya, Pak. Kalau Bapak tahu cincin ini, Bapak itu pasti ayah saya. Bapak tahu cincin ini? Saya tidak ingat cincin ini. Bapak ini nggak ingat cincin ini. Buat apa sih aku terus berharap kalau Bapak ini adalah ayah? Bukannya ibu sendiri yang udah yakin kalau ayah itu udah meninggal. Laki-laki yang berdiri di hadapan aku ini pasti bukan ayah. Saya permisi. Apa? Laki-laki itu kok bisa ada di sini? Dan Amira bertemu dengan laki-laki itu. Lepaskan tangan kamu dari Amira. Pak Prabu kenal Bapak ini juga, Pak. Dia papanya Reski, Pak. Mantan suami Bu Leni. Jadi Amira juga sudah kenal dengan orang ini. Berarti dari kemarin-kemarin Amira juga sudah tahu kalau ada orang yang mirip dengan Ihsan. Kamu kenal juga dengan orang ini, Amira? Dia ini... Dia memang mirip banget sama ayah, Pak. Tapi dia bukan ayah. Kenapa? Kamu kenapa bisa bersama dengan bapak ini? Saya rasa itu bukan urusan kamu.
Amira, saya lupa kalau saya masih ada urusan. Sekarang saya antar kamu ke kampus lagi ya. Ya Allah, dia begitu mirip sama ayah. Apa yang buat ibu yakin kalau laki-laki ini bukan ayah? Sudah lama kamu mengenal dengan orang yang mirip dengan ayah kamu itu. Apa kamu tidak mengira kalau dia itu ayah kamu yang masih hidup? Waktu itu saya sama ibu saya ngira kalau memang dia ayah saya. Cuma tiba-tiba ibu bilang kalau dia nggak mungkin ayah saya. Karena ayah saya memang udah benar-benar udah meninggal. Saya betul-betul tambah nggak ngerti. Saya saja bisa melihat kalau dia itu adalah Ihsan. Karena Ihsan bisa mengenali Ain. Ayo cepat Aini. Cepat kita pergi dari sini. Loh, kenapa buru-buru, Mas? Tapi kenapa Utari yang istrinya Ihsan itu yakin kalau Ihsan sudah meninggal dan orang itu bukan Ihsan? Kamu sendiri bagaimana? Kamu yakin kalau ayah kamu sudah meninggal? Kalau itu saya nggak tahu, Pak. Saya benar-benar bingung. Tapi mungkin memang bapak tadi itu memang bukan ayah saya. Karena dia sendiri nggak kenal siapa saya. Memangnya itu cincin apa? Ini cincin pernikahan ibu sama ayah saya, Pak. Ibu minta saya buat jual cincin ini. Ya, buat dapetin uang untuk ganti rugi. Apa? Kamu mau menjual cincin kawin ayah kamu? Cuma untuk bayar ganti rugi, Amira? Amira, ibu kamu itu sebenarnya cinta nggak sih sama ayah kamu? Kalau dia memang cinta, dia tidak mungkin menjual cincin nikahnya sama ayah kamu, Mira. Kok sepertinya dia malah benci sekali sama ayah kamu? Ini Amira, kamu jual aja cincin ini. Walaupun harganya nggak seberapa, tapi paling nggak kita sudah bayar sedikit. Biarkan barang-barang ayah kamu itu terbakar habis. Kamu jangan coba cegah ibu untuk tidak melakukan hal ini, Amira. Kata-kata Pak Prabu benar. Kok ibu kayaknya malah benci sama ayah ya? Sejak ibu minta pembongkaran makam ayah nggak diterusin, karena ibu yakin ayah udah meninggal, sikap ibu jadi kayak benci sama ayah. Padahal sebelumnya kan enggak. Sebenarnya ada apa ya? Kamu tuh mau bikin aku malu atau apa sih, Man? Dengan sikap kamu yang kayak gitu, Rizky akan semakin tahu kalau aku suka sama dia. Non, aku cuma... Aku nyesel, Man, cerita sama kamu. Aku nyesel. Tolong kamu jangan ikut campur dengan semua urusan pribadi aku. Harusnya tadi aku gak perlu marah kayak gitu ke Arman. Aku tahu maksud Arman tuh baik. Ya mungkin aja aku marah. Karena aku menyembunyikan perasaan aku yang sedih. Karena aku tahu Rizky gak akan pernah suka sama aku. Karena sepertinya Rizky menyukai Amira. Lepaskan tangan kamu dari Amira. Kenapa tadi laki-laki itu bisa bersama Amira? Ketika putri kamu Zahira lahir, Prabu Wijaya langsung menculiknya dan mengakuinya sebagai anaknya untuk membalas dendam. Waktu itu Pak Wisnu cerita kalau Prabu Wijaya itu sudah mengambil anakku, yaitu Zahira. Apa benar Zahira anak aku? Lalu Aini, siapa ini sebenarnya? Leni bilang dia istri rekan bisnisnya.
Rekan bisnis yang mana? Ya Allah, aku yakin orang-orang itu semua pasti berkaitan dengan masa laluku. Tapi kenapa aku sama sekali tidak bisa mengingatnya? Zahira. Zahira? Om, Kamu anak saya. maaf Om, saya permisi dulu. Nggak apa-apa Om, saya aja Om.